Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Inilah 8 kebiasaan yang bisa menolak datangnya rezeki. Nomor 3 paling tak disangka. Bantenraya.com. Semua makhluk dalam menjalani kehidupan dunia pasti diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya pun sudah ditetapkan dan tidak akan tertukar. Rezeki bisa berupa materi, harta, kesehatan, istri solehah, suami yang soleh, dan anak-anak yang baik, taat dan patuh kepada orang tua. Yang harus kita tahu adalah rezeki itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus berusaha terlebih dahulu. Ada banyak usaha yang bisa kita kerjakan untuk menjemput rezeki dari Allah. Akan tetapi, perlu kita ketahui ada beberapa kebiasaan yang menurut kita sepele, namun efeknya justru bisa menghambat rezeki yang akan datang kepada kita. Padahal mungkin kita tidak sadar melakukannya. Oleh sebab itu, mulailah berhati-hati dan koreksi diri apabila beberapa kebiasaan ini masih ada pada diri kita semua. Lalu apa saja kebiasaan sehari-hari yang bisa menjauhkan kita dari rezeki? Yang pertama, kebanyakan mengeluh. Hal ini mungkin tanpa sadar kita sering melakukannya. Padahal kebiasaan tersebut bisa menjauhkan kita dari rezeki yang akan datang kepada kita. Mengeluh berarti kita tidak puas dengan apa yang kita dapatkan dan kita miliki. Yang akibatnya kita akan jauh dari rasa syukur kepada Allah. Padahal kita semua tahu, syukur adalah jalan Allah memberikan rezeki lebih kepada kita. Oleh sebab itu, mulailah bersyukur sedikit ataupun banyak, besar ataupun kecil yang kita dapatkan hari ini. Dan yakinlah jika bersyukur hari ini, insya Allah esok Allah akan memberikan lebih pada kita. Yang kedua, materialistis. Kebiasaan materialistis atau mengukur segala sesuatu dengan uang atau barang ternyata menjadi suatu sikap yang bisa menolak rezeki. Orang yang memiliki sikap materialistis biasanya akan memandang rendah orang lain yang tidak memiliki kekayaan seperti dirinya. Sementara itu, mereka akan memperlakukan orang kaya dengan sebaik-baiknya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melihat hambanya dari seberapa banyak kekayaannya dan seberapa besar harta bendanya. Akan tetapi Allah memandang hambanya dari segi keimanannya. Kebiasaan bersikap materialistis dapat membuat manusia mendewakan harta di atas segala-galanya. Hal ini tentu saja bisa menjerumuskan manusia tersebut pada syirik, yakni salah satu dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah sebelum benar-benar bertobat dari kesyirikannya. Oleh karena itu, hindarilah kebiasaan menilai segala sesuatu dari segi kekayaan dan barang-barangnya, sebab akan menjadikan diri kita sombong dengan apa yang kita punya. Sedangkan kita tahu Allah sangat membenci hamba-hambanya yang menyombongkan diri. Yang ketiga, makan makanan haram. Makanan haram saat ini tidak hanya sebatas daging babi, bangkai, darah, dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Akan tetapi, makanan yang bersumber dari rezeki yang tidak halal, dari hasil korupsi, mencuri, nepotisme, dan lain sebagainya. Ternyata mengkonsumsi makanan yang dapat dengan cara haram bisa menjadi salah satu kebiasaan yang tanpa disadari dapat menolak datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh yang tumbuh dengan makanan yang haram, maka tidak akan malu untuk melakukan perbuatan yang diharamkan ketika mencari rezeki. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala
sudah sangat jelas melarang hambanya memakan makanan yang didapat dengan cara yang haram. Yang keempat, berlebihan dalam mengejar duniawi. Dunia memang senantiasa menawarkan kenikmatan bagi penghuninya. Kenikmatan tersebut terkadang bisa membawa kita mudah terpedaya dan lupa bersyukur, serta lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita terlalu disibukkan dengan urusan dunia dan lupa menabung amal kebaikan untuk di akhirat kelak, maka insya Allah rezeki yang datang kepada kita akan terasa sangat sulit. Dan kebiasaan demikian ini menjadi salah satu hal yang tanpa disadari bisa menolak rezeki. Bagaimana Allah akan memberikan rezekinya, sementara kita tidak pernah mengingatnya dan mendekatkan untuk mengerjakan segala perintahnya. Oleh sebab itu, seimbangkan urusan dunia dan akhirat kita terlebih dahulu. Insya Allah, dengan seperti itu dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Yang kelima, tidak menjaga badan. Kesehatan merupakan senjata utama untuk menjemput rezeki yang sudah Allah sediakan untuk kita. Dengan selalu menjaga kesehatan, secara langsung kita juga menjaga karunia dan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Perlu kita ketahui bersama, badan kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, untuk mengerjakan ibadah, beramal soleh, dan mengerjakan hal yang bermanfaat lainnya. Jika pemanfaatan badan dilakukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi berhias dosa dan maksiat, maka insya Allah rezeki kita pun akan terasa sangat sulit untuk kita dapatkan. Oleh karenanya, jagalah karunia yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita. Dengan begitu, maka insya Allah pun akan menjaga kita atas karunia dan rezeki kepada kita. Yang keenam, kebanyakan gosip. Bergosip atau ghibah sudah menjadi salah satu kebiasaan yang marak terjadi saat ini. Tidak hanya di kalangan wanita saja, akan tetapi pria pun juga gemar bergosip. Bahkan sampai acara gosip di televisi selalu menarik rating yang tinggi. Hal ini dikarenakan banyak orang yang ingin mengetahui tentang kehidupan orang lain. Ketika kita bergosip, itu artinya kita telah menghabiskan waktu untuk mencela dan menguncingkan kehidupan orang lain. Dan kebiasaan ini merupakan salah satu tanda bahwa kita sendirilah yang menolak rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada baiknya untuk menghindari kebiasaan bergosip dan mulai memperbaiki diri dengan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya kita menonton televisi, sebaiknya yang kita tonton adalah ceramah, mengikuti kajian, tausiah, dan sebagainya yang bisa mendatangkan pahala. Insya Allah, dengan begitu rezeki kita semuanya bisa jauh lebih lancar. Dan apabila hilaf, segeralah mengucap istighfar sebanyak-banyaknya. Dengan begitu, insya Allah rezeki kita tidak akan tertahan karena perbuatan kita sendiri. Yang ketujuh, penggerutu dan suka marah. Orang yang gemar menggerutu umumnya adalah orang yang merasa tidak puas dan sulit memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan bisa marah-marah sepanjang waktu karena merasa tidak puas dengan kondisi yang tengah dialaminya. Penggerutu tidak sama dengan pengeluh yang selalu komplain dengan rasa putus asa dan putus asanya. Penggerutu biasanya akan memarahi dan menyalahkan orang lain atas nasib buruk yang tengah menimpanya. Padahal, orang yang suka marah dengan menggerutu termasuk dalam orang yang kufur, yakni orang yang tidak menerima takdir Allah yang telah terjadi kepadanya. Si penggerutu tidak akan bersyukur atas nikmat yang diterimanya, karena menganggap semua itu seperti masalah. Kebiasaan kufur yang demikian ini bisa menjadi salah satu penghambat datangnya rezeki kepada kita. Oleh sebab itu, hilangkan secara perlahan sikap kufur yang masih melekat pada diri kita, supaya rezeki yang diberikan Allah bisa sampai kepada kita semua. Yang kedelapan, ria dan pamer kekayaan.
Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang yang suka memamerkan harta kekayaannya dan amal kebaikan yang dilakukannya. Hal ini semata-mata untuk mendapatkan pujian dari sesama manusia. Padahal, seharusnya semua perbuatan tersebut harus diniatkan untuk ditunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan ria dan suka pamer harta kekayaan ini bisa menjadi salah satu yang tanpa disadari bisa menolak rezeki seseorang, karena secara tidak langsung sifat ria atau suka pamer harta kekayaan merupakan sikapnya orang-orang yang sombong. Karena orang-orang yang seperti ini menganggap bahwa harta yang didapatkannya selama ini adalah kerja kerasnya sendiri, hasil kepintaran yang mencari rezeki tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua rezeki yang kita dapat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci hambanya yang kerap ria dan memamerkan harta bendanya. Sekian. Wallahu a'lam bishawab.